Wildan dan kawan-kawan, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin diskusi dengan teman-teman dengan konsep negara hukum. Konsep negara hukum. Jadi negara hukum itu, teman-teman semua, negara hukum itu bisa kita sebut sebagai Rechtsstaat sama rule of law. Tetapi makna Rechtsstaat sama makna rule of law itu memiliki makna yang sama dengan konsep negara hukum, akan tapi memiliki, kata Prof. Jimli, negara hukum baik Rechtsstaat dan rule of law itu memiliki hal yang berbeda. Kalau Rechtsstaat atau negara hukum dalam Eropa kontinental itu penekanan pada hukum tertulis. Penekanan pada hukum yang tertulis. Kalau kita Rechtsstaat, lawan dari Rechtsstaat adalah Machtstaat, negara kekuasaan gitu. Maka penekanan dari negara hukum Rechtsstaat itu adalah penekanan pada written law atau pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan rule of law itu yang diterapkan di Anglo-Saxon itu adalah supremasi hukum atau due process of law yang diterapkan oleh negara-negara di Anglo-Saxon atau common law system kayak Inggris, persemakmurannya, termasuk juga di Amerika Serikat. Maka penekanan dari Rechtsstaat sama rule of law yang sama-sama maknanya negara hukum, tapi pada fungsinya berbeda. Kalau Rechtsstaat pada peraturan tertulis, sedangkan dalam rule of law itu penekanan pada supremasi hukum dan due process of law, atau dalam hal ini adalah penemuan hukum oleh hakim di sini. Indonesia sebagai negara yang di pasal 1 ayat 3 Konstitusi Indonesia menyatakan negara Indonesia negara hukum. Indonesia menganut negara hukum yang berspirit Pancasila. Jadi ideologi kita adalah ideologi Pancasila, yang konsep negara hukum Indonesia, negara hukum yang dalam hal ini kita menganut asas sistemnya adalah Eropa kontinental atau civil system yang punya nilai-nilai ideologi Pancasila. Maka teman-teman semua, ada 12 pilar negara hukum di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka kemudian ada 12 pilar dalam konsep negara hukum di Indonesia. Pilar pertama adalah supremasi hukum. Hukum itu harus ditegakkan sebagai panglima supremasi hukum. Itu yang pertama, supremasi hukum. Kedua adalah persamaan dalam hukum atau equality before the law. Jadi makna equality before the law adalah semua orang sama di hadapan hukum. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki. Yang ketiga adalah due process of law. Apa maknanya? Prosedur hukum yang adil. Sebagai negara hukum itu harus ada prosedur hukum yang bisa dilaksanakan, yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kapasitasnya, dan itu harus adil, teman-teman semua. Yang keempat adalah pembatasan kekuasaan. Karena kita mengingat sistem check and balances, maka dalam konsep negara hukum itu ada pembatasan kekuasaan. Kenapa? Lord Acton menyatakan power tends corrupt, absolute power is corruptly. Kekuasaan itu cenderung pada kesewenang-wenangan, dan kekuasaan yang tanpa batas itu adalah korupsi yang sesungguhnya. Maka Indonesia dalam bentuk negara hukum itu, kata Prof. Jimli Asidiki, menekankan pada poin nomor 4, yaitu adalah adanya pembatasan kekuasaan. Yang kelima, teman-teman semua, bentuk negara hukum yang kelima adalah adanya organisasi kekuasaan yang demokratis. Maknanya apa? Dalam hal ini kita ada negara hukum, ada kedaulatan rakyat, ada demokrasi, mungkin kemudian kita ada pemilihan umum. Maknanya apa? Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu harus dipilih oleh rakyat sesuai dengan unsur demokratis. Kenapa ada demokratis? Karena ada rakyat yang ikut serta dalam pemerintahan. The greatest happiness of the people in the country, kebahagiaan rakyat di suatu negara manakala ikut serta mereka dalam suatu pemerintahan di sini. Maka dalam hal ini organisasi kekuasaan eksekutif legislatif itu harus demokratis. Itu salah sebagai poin nomor 4 dalam negara hukum. Yang kelima, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, judicial independence. Bentuk
negara hukum yang keenam, teman-teman semua, adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Maka maknanya dalam hal ini peradilan tadi itu bisa memberikan keadilan dan adanya judicial independence. Lembaga yudikatif itu, baik Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, merupakan suatu lembaga yang independen, tidak memihak salah satu pihak di sini. Yang ketujuh, teman-teman, bentuk negara hukum itu harus adanya perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sebagai hak fundamental yang itu diberikan kepada manusia manakala manusia itu lahir. Maka kemudian hak asasi manusia itu, teman-teman, ada namanya derogable right sama non-derogable right. Ada hak yang bisa dicabut, ada hak yang tidak bisa dicabut di situ. Hak yang tidak bisa dicabut kayak hak hidup, hak berpendapat. Kemudian hak yang bisa cabut mungkin hak tentang mereka itu berkumpul dan lain-lain. Untuk segala hal itu bisa kita sebut sebagai ada beberapa hak yang derogable sama non-derogable right. Nanti teman-teman bisa cek di buku hak asasi manusia. Kemudian poin nomor 8 tentang adanya negara hukum itu apa, teman-teman semua? Adanya legalitas dalam arti hukum yang tertulis, asas legalitas. Dalam hukum pidana itu tidak bisa orang itu dihukum tanpa ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Itu adalah asas legalitas. Maka kalau tidak ada aturan hukum yang mengatur, maka itu diperbolehkan dalam asas legalitas. Maka asas legalitas itu segala hal, karena kita menganut civil law system, segala hal itu harus diatur oleh undang-undang. Maka asas legalitas itu sebagai bagian penting tentang adanya bentuk negara hukum. Poin yang ke-9, teman-teman, peranan peradilan tata usaha negara. Karena bentuk negara hukum itu seringkali yang kita sampaikan tadi, power tends corrupt, absolute power is corruptly. Ternyata kekuasaan itu cenderung pada kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan sesungguhnya, kekuasaan yang tanpa batas itu adalah korupsi yang sesungguhnya. Maka perlu adanya peradilan tata usaha negara untuk sebagai lembaga kontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengapa hal ini penting? Karena lembaga pemerintah perlu ada kontrol yang dimana dengan adanya PT-UN itu bisa mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang poin nomor 9. Poin 10, teman-teman, adalah adanya keterbukaan dan kontrol sosial. Prof. Jimli Asyidiki dalam bentuk negara hukum itu perlunya adanya suatu keterbukaan, perlunya adanya partisipasi masyarakat, dan juga ada kontrol oleh masyarakat. Dalam konsep politik hukum yang sebagai legal policy itu perlu ada kontrol yang mana berasal dari masyarakat. Semakin dari masyarakat, dari bentuk negara hukum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan the state of auxiliary bodies itu tujuan adanya check and balances, saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara. Maka bentuk negara hukum itu harus ada keterbukaan dan kontrol sosial. Yang ke-11, teman-teman, adanya proporsionalitas. Proporsionalitas ini di bagian ternyata semua punya porsinya masing-masing sesuai dengan kualitas dan kuantitas. Baru yang nomor 12, bentuk negara hukum kata Prof. Jimli Asyidiki adanya integritas dan kejujuran bagi penyelenggara negara. Maka penting sekali, teman-teman semua, dalam bentuk negara hukum harus ada kejujuran, adanya integritas, kemudian adanya kejujuran bagi para penyelenggara negara. Dengan seperti itu, bentuk negara hukum tadi itu bisa kita capai. Itu pilar-pilar yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asyidiki. Maka negara Indonesia yang menganut konsep negara hukum Pancasila itu adalah formulasi khas Indonesia, tidak sekedar meniru model dari negara lain. Maka kita menyebut kita adalah negara hukum Pancasila. Kenapa negara hukum Pancasila? Karena kita punya ideologi Pancasila. Kalau kita ingat, teman-teman semua, ada hierarchy of law. Ada undang-undang dasar, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang garing Perpu, ada undang-undang, kemudian di bawah undang-undang garing Perpu itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten kota. Ini kan hierarki undang-undang. Di situ kemudian ada lingkaran besar, itu yang kita sebut adalah Pancasila. Maknanya apa? Ada lingkaran besar. Di dalam lingkaran besar ada hierarki undang-undang. Maknanya undang-undang harus Pancasilais, TAP MPR harus Pancasilais, kemudian PP peraturan daerah harus sesuai dengan ideologi Pancasila. Maka dengan seperti itu, ciri khasnya hukum harus berbasis moralitas Pancasila, tidak cukup hanya
kita prosedural. Kalau nilai-nilai Pancasila itu yang menjadi bagian penting dalam bentuk negara hukum di Indonesia. Itu merupakan bagian dari konsep negara hukum yang kita harus pahami. Negara hukum kita adalah negara hukum Pancasila.